Ana sedikit heran mengapa kakaknya itu bersikeras untuk mengajaknya juga ke Makassar, bahkan Sandra juga tak tahu apa alasan membawa adik iparnya dan juga dirinya ke sana apalagi itu secara tiba-tiba. Mereka berdua telah sampai di bandara dengan diantar oleh Adi Guna dan juga Amira, mereka berpesan untuk hati-hati apalagi kondisi Sandra yang sedang mengandung saat ini. Kalian hati-hati ya, jaga diri dan jangan kelelahan. Pesan Adi Guna pada kedua putrinya. Iya, Pak, balas keduanya mengangguk. Terutama kamu Sandra, kamu kan lagi hamil. Pokoknya setelah sampai di sana kamu langsung istirahat ya, tutur Amira mengusap kepala menantunya. Iya, Mama, balas Sandra menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar pengumuman keberangkatan, mereka berdua langsung saja masuk ke pintu keberangkatan sesuai tujuan. Sandra dan Ana berangkat sekitar jam 10 pagi dan mereka kini sampai jam 12.30. Beruntung karena perjalanan yang tidak terlalu panjang karena sejak berangkat Sandra tak hentinya merasa mual, ia tidak suka dengan aroma pesawat yang menusuk indera penciumannya. Kakak, kita ke toilet dulu ya. Ya ampun, ajak Ana seraya mengelap wajah Sandra yang pucat. Ana, suara panggilan itu membuat Ana dan Sandra sama-sama menoleh ke asal suara. Kakak, ayo cepat bantu Kak Sandra, kasihan dia. Tutur Ana melihat Harun datang bersama Aska. Sayang, ada apa hei? Tanya Harun menangkup wajah istrinya yang pucat. Aku gak apa-apa, Mas. Cuma mual aja kok, jawab Sandra dengan suara yang lemas. Tanpa banyak menunggu, Harun segera mengendong istrinya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Aska mengemudikan mobilnya dan Ana duduk di sebelahnya, sementara Harun bersama istrinya di kursi penumpang. Kamu mabuk pesawat? Tanya Harun lembut. Enggak tahu, jawab Sandra asik mendusel dalam pelukan suaminya yang begitu menenangkan. Ya udah, tidur aja lagi. Kasihan sekali istriku, tutur Harun mengeratkan pelukannya pada sang istri. Lain halnya Sandra dan Harun bermesraan di belakang, Ana dan Aska justru saling diam sesekali mereka saling melirik. Bahkan tanpa sengaja lirikan mereka saling bertemu membuat keduanya menjadi salah tingkah. Tenanglah, Ana. Kalian hanya saling melirik, kenapa kau gugup begini? Batin Ana membuang nafasnya kasar. Tak butuh waktu lama untuk sampai ke hotel tempat Harun menginap, ia kembali menggendong istrinya meski Sandra menolak dengan alasan malu. Sementara Ana, gadis itu belum tahu di mana kamarnya dan kalian tahu kan hanya ada siapa di sana. Aska, tolong bantu Ana mencari kamarnya. Pinta Harun kemudian pergi meninggalkan dua orang yang saling pura-pura tidak mengenal. Mari, Nona, tutur Aska sopan, mempersilahkan Ana berjalan duluan dan menunggu lift giliran mereka. Setelah lift terbuka, Aska dan Ana segera masuk agar bisa cepat sampai ke kamar Ana. Gadis itu terlihat sudah kelelahan karena perjalanan dari Jakarta yang tiba-tiba. Kamar Aska dan Harun berada di lantai 9 sementara kamar Ana berada di pantai 9 namun cukup jauh jaraknya dari kamar mereka. Tidak ada pembicaraan di dalam lift. Sebelum tiba-tiba mereka merasa ada yang aneh dengan lift yang mereka naiki saat ini. Kenapa liftnya bergoyang seperti ini? Gumam Aska menatap langit-langit lift. Iya, padahal tidak ada musik yang diputar. Sahut Ana membuat Aska meliriknya. Bisa-bisanya gadis itu bercanda di saat suasana seperti ini, biasanya jika lift bergoyang itu pertanda akan mati lampu dan ya dalam hitungan detik lift berhenti, lampu mati hingga membuat Ana menjerit ketakutan. Ah, Kak Aska, ada apa ini? Kenapa lampunya mati? Tanya Ana histeris. Nona, tenanglah. Jangan berteriak, sebentar lagi pasti akan menyala, sahut Aska meminta Ana diam. Bagaimana bisa tenang? Aku tidak bisa melihat apapun. Aku takut Hicks, suara isak Ana terdengar, ia benar-benar takut jika Aska akan meninggalkan dirinya di tengah kegelapan seperti ini. Tenanglah, ada aku di sini. Tukas Aska menarik tangan Ana mendekat padanya bahkan posisinya seperti berpelukan. Jangan pergi, lirih Ana berbisik tepat di telinga Aska. Aku di sini, jangan khawatir. Balas Aska mengusap punggung Ana lembut. Jangan pergi, jangan meninggalkanku, ucap Ana lagi dengan lirih. Aku tidak akan meninggalkanmu sampai kapanpun, tutur Aska tanpa sadar. Apa tidak ada lagi perasaan untukku di sini? Tanya Ana mengusap dada Aska pelan. Perasaanku tidak pernah berubah padamu, Ana. Aku tetap Askamu dan kau tetaplah nonaku. Ana mengeratkan pelukannya, tak beberapa lama lampu akhirnya menyala hingga membuat mereka tersadar sama-sama.
Nona, maaf. Ucap Aska melepaskan pelukannya. Kau masih mencintaiku, Kak. Aku tetap nonamu, tukas Ana tersenyum manis pada Aska. Saya tidak mengerti dengan apa yang Anda ucapkan. Balas Aska dingin. Tidak masalah, aku yang akan membuatmu mengerti bahwa sebenarnya perasaanmu padaku tetaplah sama. Ujar Ana meraih tangan Aska dan menggenggamnya. Aska sempat terpaku, namun setelah beberapa saat akhirnya pria itu tersadar dan buru-buru menepis tangan Ana begitu saja dengan kasar. Maaf, tapi itu semua tidak benar. Tekan Aska dengan wajah datarnya. Perlu aku ingatkan apa yang kau katakan beberapa saat lalu? Tanya Ana menatap manik hitam milik Aska. Cukup, Nona, seru Aska seperti membentak namun matanya tak berani menatap mata Ana balik. Tatap aku dan katakan bahwa kau tidak mencintaiku lagi. Cecar Ana kembali memegang tangan Aska meski pria itu sempat menolaknya. Aska mengangkat kepalanya, ia menatap Ana dengan tajam. Bersamaan dengan itu tangan kanan Aska menepis tangan Ana yang memegang tangannya. Aku tidak pernah mencintaimu dan tidak akan pernah mencintaimu, selamanya. Tekan Aska menatap Ana dengan tajam. Benarkah? Tanya Ana menantang. Baiklah, kita lihat sampai kapan kau akan bertahan dengan keegoisanmu. Cetus Ana melihat tangannya di dada. Lift terbuka, Ana segera keluar tanpa menunggu Aska. Ia akan mencari kamarnya sendiri tanpa bantuan pria itu. Lagi pula dialah yang memegang kuncinya. Harun dan Sandra sedang asik di dalam kamar mereka bersama. Taulah jika bumil cantik itu sudah sangat merindukan suaminya yang pergi tanpa bilang dulu. Aku benarkan, sayang. Ucap Harun sambil memainkan rambut istrinya. Benar apa? Tanya Sandra tidak paham dengan ucapan sang suami. Benar kalau kita akan ketemu hari ini, jawab Harun berganti menciumi puncak kepala istrinya. Iya, benar. Tapi aku yang datang, bukan kamu yang pulang. Sumut Sandra, ia bukan tidak senang menyusul suaminya tetapi mabuk pesawat benar-benar menguras tenaganya hingga ketika sampai tadi langsung tertidur dan bangun di waktu yang sudah sangat sore. Kan sekalian jalan-jalan, sayang. Besok mau ke pantai gak? Tawar Harun mengangkat wajah Sandra agar menatapnya. Kamu memangnya gak kerja? Tanya Sandra menatap Harun yang asik mengusap pipinya. Libur sehari demi kamu. Baiklah, aku mau. Jangan lupa ajak Ana dan Aska ya, ujar Sandra diangguki oleh Harun. Oh iya, bicara soal Aska, aku sudah bertanya soal hubungannya dengan Ana. Ucap Harun memberitahu bahwa ia sudah bertanya kepada asistennya itu. Lalu apa jawabannya? Tanya Sandra, ia berharap Aska mengatakan segalanya pada Harun. Tidak, dia bilang mereka tidak ada apapun, jawab Harun membuat Sandra menghela nafas mendengar jawaban suaminya. Kenapa Tanya Harun melihat Sandra yang tidak bersemangat. Lapar, mau makan, jawab Sandra, suasana hatinya yang memikirkan Ana hanya bisa tergantikan oleh suaminya ataupun makan. Aku telepon layanan kamar ya, titah Harun namun buru-buru dicegah oleh Sandra. Aku maunya makan di tempat. Pinta Sandra menunjukkan wajah imutnya. Baiklah, ayo, ajak Harun beranjak dari tempat tidur dan bersiap untuk makan malam di restoran hotel. Ketika keluar dari kamar, mereka berpapasan dengan Ana yang juga ingin pergi. Mungkin gadis itu juga ingin makan malam. Ana, panggil Sandra membuat gadis itu menoleh padanya. Kakak, kalian mau kemana? Tanya Ana menyahut panggilan Sandra. Makan malam, kau sudah makan? Tanya Sandra dijawab anggukan oleh Ana. Kalau begitu jangan pergi kemanapun, diam saja di kamar, jika kau hilang maka mama akan memarahiku. Ketus Harun menatap sengit adiknya itu. Aku mau keluar, cari angin sekalian cuci mata. Balas Ana sewot seraya menggandeng tangan Sandra. Lalu kenapa kau menggandeng tangan Sandra? Tanya Harun kesal. Karena dia kakak iparku, jawab Ana menjulurkan lidahnya meledek sang kakak. Tapi dia istriku, cari saja pacar agar kau tidak mengganggu istriku. Cetus Harun melirik Ana tajam. Aku sudah punya pacar kok, pungkas Ana dengan nada bahagia. Siapa? Tanya Harun melototkan matanya mendengar ucapan Ana. Ana belum sempat menjawabnya karena Aska datang dan memotong pembicaraan di antara mereka. Selamat malam, Tuan dan Nyonya. Sapa Aska sopan. Malam, Aska, kau sudah makan? Tanya Sandra membuat Harun melirik padanya karena tidak suka. Sudah, Nyonya, jawab Aska mengangguk kecil. Sayang, kenapa nanya Aska perhatian gitu sih? Protes Harun membuat Sandra geleng-geleng kepala.
Aku bertanya agar Aska bisa menemani Sandra jika sudah, dan benar saja. Jawab Sandra menjelaskan alasan bertanya pada Aska. Jadi, Aska, tolong temani Ana jalan-jalan keluar ya, pinta Sandra yang membuat Aska ingin sekali menolak namun tentu tidak mungkin. Baiklah, Nyonya, sahut Aska mengiyakan permintaan Sandra. Kau yang terbaik, Kak. Bisik Ana diakhiri kecupan di pipi kakak iparnya karena senang. Ana, teriak Harun tidak suka melihat Ana mencium istrinya. Sedikit saja aku mengambil jatahmu, tidak perlu marah-marah, sahut Ana yang sudah perlahan melangkah menjauhinya. Sudah, kenapa sih marah terus, tutur Sandra lembut sambil mengusap tangan suaminya. Gak suka punya aku disentuh-sentuh. Jawab Harun kesal namun membuat Sandra gemas sekali pada suaminya itu. Jadi makan atau enggak, dedenya udah lapar nih. Tanya Sandra menunjuk perutnya sendiri. Harun tersenyum, tangan kanannya terulur untuk mengusap perut istrinya dengan lembut. Maaf ya, sayang, papa lupa, hehehe, ucap Harun masih mengusap perut Sandra. Sementara Sandra dan Harun makan bersama, lain halnya dengan Ana dan Aska. Mereka pergi keliling kota Makassar dengan jalan kaki dan tentu tidak terlalu jauh dari hotel tempat mereka menginap. Apa sebelumnya kau pernah ke Makassar? Tanya Ana yang tidak dijawab oleh Aska. Makassar merupakan pusat kota pertumbuhan di Indonesia, posisinya strategis dan juga daya tarik wisata yang begitu memanjakan wisatawan. Ucap Ana seperti seorang tour guide. Bisakah cinta kita juga kembali tumbuh di kota ini? Suasananya sangat strategis untuk memulai kembali suatu hubungan kan? Tanya Ana sungguh-sungguh membuat langkah Ana dan Aska sama-sama terhenti. Bisakah kau berhenti membicarakan soal hubungan? Saya benar-benar tidak tertarik untuk membahasnya apalagi denganmu. Jawab Aska ketus. Tapi matamu mengatakan hal lain, Kak. Pungkas Ana dengan nada yang begitu lembut. Matamu mengatakan bahwa kau ingin aku selalu membahas tentang hubungan kita, tetapi karena kau masih terlalu malu untuk mengakui perasaanmu sendiri. Sambung Ana diakhiri senyuman hangat. Cukup, Nona Ana. Saya menemanimu bukan untuk membahas hal tidak penting. Jika kau sudah merasa puas menikmati kota ini, lebih baik kita pulang saja. Ketus Aska bahkan sedikit membentak. Kau akan terus menemaniku, Kak. Bukan hanya hari ini, besok atau kapanpun, tetapi selamanya. Ujar Ana kemudian pergi meninggalkan Aska yang masih terdiam di tempatnya. Aska menghela nafas, ia memutar bola matanya jengah seraya memijat kepalanya yang pusing. Tidak peduli seperti apa Ana bicara padanya, ia tidak akan terpengaruh olehnya meski sebenarnya apa yang Ana ucapkan semuanya benar.